Di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan permohonan maaf video yang sudah saya sampaikan soal wudhu yang berkaitan dengan pendapat Ustadz Hadi Hidayat. Ketika ini semuanya terjadi, maka semuanya akan menjadi gaduh. Anda misalkan ikut fanatik terhadap tokoh mengatakan ini batal, Anda akan menuding kepada saudaranya sendiri, batal wudhumu. Apa enggak gaduh? Atau berapapun, Allah akan membalasnya dengan segala kemuliaan, dengan segala keistimewaan dan surga untuk Anda insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu ma nahnu alaihi wal batilu ma alaihi khusumuna wa ba'du. Dalam prinsip kita beragama dan berakidah, meletakkan agama di atas segala-galanya, meletakkan Al-Quran di atas segala-galanya. Kalau mungkin Anda melihat beberapa waktu yang lalu bagaimana mereka orang-orang supaya mengedepankan semacam misalkan adab di atas ilmu, itu bisa benar bisa salah. Karena bagaimana bisa beradab kalau tidak punya ilmu? Bagaimana bisa berilmu kalau misalkan adabnya tidak dipakai? Ini adalah satu kesatuan dan satu kesamaan yang tidak boleh dipisahkan. Dan saya pikir itu tadi, mau dikedepankan adab dulu atau ilmu dulu. Dan juga kita harus sadar, saudara kaum muslimin, subscriber channel Penting Akidah dimanapun Anda berada, ternyata kita hidup di masa, di era global dan era fitnah yang luar biasa. Bagaimana kita caranya menangkal? Maka kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Kita dewasa betul di dalam persoalan menjaga akidah dan agama ini. Di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan permohonan maaf video yang sudah saya sampaikan soal wudhu yang berkaitan dengan pendapat Ustadz Hadi Hidayat. Yang saya katakan itu salah. Saya mohon maaf karena mengartikan ini mirfak sebagai dengkul. Ya maklumlah, saya orang Madura mungkin. Dan saya tidak sekolah. Ada yang bertanya, Anda ini titelnya apa? Anda ini gelar akademisnya apa? Atau Anda ini intinya sekolah sampai kemana? Begitu. Maka saya jawab, saya tidak sekolah. Saya TK tidak punya ijazah, SD pun juga tidak punya ijazah. Dari TK saja nggak punya ijazah, apalagi SD. Enggak, ini saya tanya serius. Saya serius. Anda bisa tanyakan kepada keluarga saya, kepada siapapun saja, bahwa saya tidak punya ijazah. Jelas? Jadi misalkan mau dibandingkan dengan profesor, doktor, Ustadz Hadi Hidayat misalkan, ya jauh lah. Tapi saya akan berbicara hari ini, saya diajari mempunyai agama. Saya diajari bagaimana menjaga betul agama. Saya meskipun masih belum mampu menjaga wiraiyah, kehati-hatian, menjaga haibah, mahabbah umat Islam kepada agamanya. Ini diajari detail. Artinya detail, diajari bagaimana saya betul-betul fanatik terhadap agamanya, sebagaimana juga dibuat opini oleh orang-orang liberal bahwa itu menuhankan agama. Itu mabuk agama. Saya tidak peduli terhadap itu semuanya. Jadi saya sampaikan hari ini bagaimana kita menjaga betul-betul agama. Saya yang al-fakir tidak punya titel apapun, saya merasa berhak untuk menjaga agama saya, menjaga ajaran Nabi saya. Saya berhak untuk menaruh nama Nabi Muhammad SAW di atas kepala saya. Saya merasa berhak menaruh agama saya di atas segala-galanya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap sempurna iman kalian kalau misalkan kalian masih belum menaruh agama di atas kepala kalian, menaruh nama agung Muhammad SAW di atas agama, di atas segala-galanya.
di atas anak kalian, keluarga kalian, karib kalian, ataupun siapapun namanya. Jadi misalkan saya dulu suka Benteng Akidah, sekarang enggak, saya unsubscribe. Kalau misalkan saya mempertimbangkan itu semuanya, saya misalkan merasa berat dengan subscribe atau apapun namanya, saya tidak akan pernah bicara ini, dan itu artinya saya meletakkan subscribe di atas kepala saya. Saya tidak mau berbicara apa yang benar, apa yang sesuai dengan saya ketahui. Kalau misalkan Anda melihat ini adalah kesalahan, sampaikan, kritiklah dengan tentu dengan ibarat, dengan takbir, dengan ilmu. Karena saya juga pernah diajarkan bahwasanya di mana saya mengaji bahwa tanpa takbir, tanpa dalil, tanpa ibarat itu ditolak. Jadi ini mohon maaf, kekeh yang ada di dalam diri saya ini sudah menjadi karakter. Ketika saya berbicara seperti ini, seperti itu, dengan nadanya begini begitu, ini karakter saya. Saya tidak bisa merubah ketika berbicara di depan kamera. Tapi misalkan di luar kamera, misalkan bagaimana saya berbicara, mukhatab saya dengan siapa. Saya menyesuaikan. Berbicara dengan orang tua, bagaimana orang tua bisa menerima atau bisa mengerti bahasa saya. Dengan bahasa pelan, saya bisa pelan. Nah, ini karakter. Sekali lagi, karakter. Jadi Anda silahkan, misalkan mau subscribe, tidak subscribe, terserah. Itu urusan Anda, itu hak Anda. Saya tidak mempunyai hak sedikit pun. Saya mempunyai hak untuk menyampaikan apa yang saya yakini itu adalah benar. Dan saya punya hak untuk bagaimana betul-betul menjaga agama saya. Berarti saya adalah orang yang berusaha beragama dengan baik. Itu menurut saya. Jadi sekali lagi, apalagi dihadapkan dengan hak dan batil, apalagi dihadapkan dengan antara halal dan haram. Kalaupun saya mempunyai kelemahan, tidak bisa melaksanakan sesuatu yang halal terus, saya atau tergelincir kepada yang haram, na'udzubillah, itu adalah satu kelemahan di dalam diri saya. Bukan berarti saya itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari itu semuanya. Kemudian soal wudu, yang disalahkan oleh Ustadz Adi Hidayat, yang dibatal-batalkan Ustadz Adi Hidayat, itu bukan persoalan membasuh tangan kepada mirfak, kepada dengkul. Dengkul lagi. Siku atau sikut. Kalau di Madura kan cengkol. Jadi saya pikir ya cingkul atau dengkul gitu. Baik, jadi bukan masalah ini. Tapi bagaimana kita memberikan penjelasan. Ustadz Adi Hidayat sebenarnya menjelaskan detail. Nggak apa-apa, dari sini ke sini juga nggak apa-apa. Dari sikut ke tangan juga nggak apa-apa. Tapi yang utama dari tangan ke sini. Bukan mengatakan bahasanya harusnya. Bukan. Karena kebalikan daripada harus itu adalah haram. Kebalikan dari sah itu adalah batal. Kemudian kebalikan dari hitam ya putih. Jadi bahasanya itu menyesuaikan dengan apa yang dipahami oleh orang awam. Ini soal ini. Tapi yang fatal lagi itu adalah persoalan mengusap rambut. Mengusap rambut sebagian besar atau jumhur ulama, ya misalkan kita tidak pernah melihat. Di Indonesia ini, apalagi di Indonesia madhabnya Syafi'i. Madhab Syafi'i itu mengategorikan, menghapus atau mengusap sehelai rambut. Bukan 3 helai. Sehelai rambut aja. Asalkan tumbuhnya rambut itu di tempat tumbuhnya kepala normal. Artinya di sini misalkan, kalau misalkan di pipi tumbuh rambut meskipun panjang sekalipun, meskipun banyak, kerasakti misalkan, diusap sini enggak sah. Karena itu bukan bagian daripada kepala. Nah kalau misalkan kita mau akal-akalan, sebenarnya sih kita mau menang-menangan, mau akal-akalan, ya menang kita. Kenapa? Misalkan, usap kepala. Misalkan, diusap kepalanya begini. Diusap kepalanya dengan cara apa yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat dan pendapatnya. Usap kepala. Apa yakin? Nyentuh kepada kulit kepala. Kan rambutnya. Gitu. Kalau misalkan harus yakin, ya airnya agak banyak gitu loh. Dimasukkan sini, lalu diusap-usap begitu. Kalau misalkan hanya begini, kemudian ditaruh ke sini, itu rambut tetap. Begitu ya. Jadi kalau kita mau main akal-akalan, mau main menang-menangan. Nah, itu maksud saya. Padahal kita tidak seperti itu. Nah, kalau misalkan alasannya mengusap, kalau misalkan tidak ada rambutnya, tetap ada tumbuhnya rambut. Ya,
ini yang misalkan kita mau debat-debatan cari menang. Tapi yang saya sayangkan, saya biasa menyampaikan kepada santri-santri, kepada alumni-alumni, kemudian kepada siapapun saja yang bisa saya nasihati, yaitu kamu itu sudah paham bagaimana mazhab-mazhab yang 4 yang sudah diterapkan. Kamu itu sudah paham bagaimana qiraah yang 7 tentang sholat, tentang Al-Quran, bacaan Al-Quran yang bermacam-macam, kamu sudah paham. Tapi jangan coba-coba kalau misalkan daerahmu belum siap, itu mengeluarkan satu cara yang nyeleneh-nyeleneh supaya nggak jadi fitnah. Misalkan membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alaihim, misalkan dibaca alaihum. Kemudian intinya yang nyeleneh-nyeleneh yang membuat orang itu merasa aneh dan tidak siap menerimanya, meskipun kamu punya dasar. Ya, di mana di Indonesia misalkan Warash, Asim, itu yang biasa kita dengarkan dari para qori atau para qurra atau ulama-ulama qiraah atau qurra di dalam Al-Quran. Jangan ikuti apa yang dasar aja, yang datar aja. Ikuti apa yang menjadi maklum saja supaya tidak terjadi fitnah, tidak menjadi kegaduhan di antara umat. Ini yang salah satu penekanan kita. Apalagi persoalannya di sini adalah kita melakukannya dari turun-temurun, semua ulama sepakat bahwa mengusap rambut itu adalah satu bagian daripada mengusap kepala. Lalu kalau misalkan, oh tidak sah, ada yang berkomentar, itu kan kalau buru-buru yang tidak boleh. Enggak perlu beralibi bagaimanapun. Hukum itu ketika ditetapkan, maka hukum itu tidak akan pernah berubah selama ada illat yang baru. Itu hukum. Maka mau buru-buru kayak mau apapun kayak enggak bisa jadi alasan. Seperti misalkan, mohon maaf saya juga nitip di sini apa yang dibelakan pengikutnya Ar-Razi ya, ketika disampaikan di Madura pada waktu itu tentang kenapa Ar-Razi marah-marah ketika disanggah atau ketika diluruskan. Awalnya, coba mana buktinya? Ada ndak ulama, kitab, Al-Quran, hadis ulama yang mengatakan bahwa Nabi diutus pada usia 40 tahun misalnya. Setelah ada yang menyanggah, ada yang memberikan informasi, dia akhirnya mungkin malu, akhirnya dia marah. Lalu pengikutnya mengatakan itu marahnya bukan karena itu, tapi karena dia membanding-bandingkan umpamanya Rasulullah dengan dirinya yang ketua NU Center. Itu pengikutnya, terlalu fanatik Anda terhadap figur. Anda tidak terlalu fanatik terhadap agamanya. Anda bagaimana mengedepankan sosok figur atau sosok tokoh yang Anda agung-agungkan, Anda kagumi, cara bicaranya atau apapun namanya. Mengedepankan itu semuanya daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Anda mau beragama seperti apa sebenarnya sih? Jadi ini yang dimaksud dengan hadis tadi yang disematkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan orang yang kita kagumi, orang tua pun. Saya orangnya keras kepala. Saya orangnya sebenarnya tidak bisa mengontrol diri ketika ada persoalan hukum, ada persoalan agama. Tidak bisa, siapapun orangnya. Jadi makanya saya biasa, pernah mungkin Anda bisa tanyakan, bagaimana saya dengan keluarga sendiri, dengan kakek sendiri, dengan orang tua sendiri di dalam persoalan cara menutup auratnya santri putri dulu beberapa mungkin 15 tahun atau 20 tahun yang lalu. Ketika saya berselisih persoalan itu, saya berani atau saya milih minggat atau keluar dari pesantren yang diasuh di rumah, di keluarga. Karena apa? Karena persoalan cara menutup aurat. Itu salah satu prinsip. Nah, kembali kepada Ustadz Hadi Hidayat, saya katakan saya kagum sama Ustadz Hadi Hidayat. Makanya apapun yang dilakukan Ustadz Hadi Hidayat, mau dari caranya mengajak berusaha menghafal Al-Quran, sampai hafal bagaimana barisnya, kemudian nomornya, kemudian sohifah itu dan seterusnya, itu yang membuat saya kagum. Kemudian apa maksudnya? Saya membela beliau pada waktu disudutkan oleh Kiai Marzuki Mustamar, misalkan dengan caranya siapapun yang kalau bukan dari NU khutbahnya tidak sah. Siapa ya? Siapa yang mengatakan? Saya itu orang NU. Harusnya saya membela NU ketika dengan cara apapun saja. Harusnya kalau kita mau fanatik dan mati-matian.
Tapi kita melihat bukan ini yang saya pegang. Jadi jangankan organisasi, orang tua pun. Tapi dengan catatan kepada orang tua juga menjaga adabnya seperti apa. Nah, terakhir, ketika Anda mengatakan sedikit tentang, sebenarnya ini sudah sering saya sampaikan di dalam video ya. Jadi prinsip kita itu untuk tabayun atau apa, kita mengedepankan kemaslahatannya yang lebih besar. Mudaratnya itu bagaimana? Mudaratnya sudah terjadi, mudarat kita hindari. Jadi sama-sama, misalkan ada istilah di dalam akidah atau di dalam kaidah kita, mengambil yang akhafud dararain, yang lebih ringan mudaratnya. Ketika menjaga apa yang dianjurkan oleh netizen, hubungi Ustaz Hidayat, bisa. Telepon Ustaz, bisa. Tapi ini video lama yang tidak pernah direvisi, yang tidak pernah dihapus atau tidak pernah diklarifikasi. Bahwa ini sebenarnya, ya kalaupun ada satu ulama saja sampaikan yang mengatakan bahwasanya menghapus ini tidak batal, tidak sah, maka batal juga sholatnya. Risikonya apa? Risikonya adalah seluruh umat Islam yang dari dulu wudunya seperti itu, nggak berarti. Guru-guru kami juga dikatakan ini nggak bisa wudu. Kemudian kitab-kitab kami juga dikatakan salah. Itu loh perbandingannya. Ketika ini semuanya terjadi, maka semuanya akan menjadi gaduh. Anda misalkan ikut fanatik terhadap tokoh, mengatakan ini batal, Anda akan menuding kepada saudaranya sendiri, batal wudukmu. Apa nggak gaduh? Sebagaimana kelompok-kelompok yang bid'ahkan tahlil dan apapun saja. Kita jaga itu semuanya apa? Supaya ketika keluar dari pondok, ketika ajarannya benar, dia tidak akan menentang terhadap orang tuanya, terhadap keluarganya secara frontal. Enggak. Ini yang akan membuat gaduh. Itu yang saya maksud. Maka saya lebih menjaga jutaan orang yang mempunyai potensi untuk gaduh dengan persilangan pendapat semacam ini. Dan ini bukan khilaf antara batal dan tidak kalau ulama. Apa separuh rambut, apa seperempat rambut, sebagaimana Abu Hanifah, apa satu helai rambut aja. Enggak harus dibasahin ke kulitnya itu, enggak harus, enggak ada. Nah, ini adalah satu penjelasan detail lah sebenarnya ya. Jadi Anda yang minta tabayun, itu prinsip saya. Bukan saya tidak mau tabayun, tapi saya menjaga mudarat yang besar. Ketika ini tidak kita sampaikan, maka selesai. Saya mau pilih ini sebagai sikap saya atau apapun saja, itu adalah hak saya. Dan saya kalau misalkan bertemu juga akan menyampaikan seperti ini. Saya tidak akan diam. Nah, ini adalah pertimbangan. Sekarang sebagai penutup, ini jangan terlalu dianggap serius. Anda yang mintakan datang ke sana, berdua saja, 4 mata saja. Kalau di media sosial begini kan tidak elok. Menasehati itu berdua. Saya tanyakan, komentar Anda itu dibaca berapa ribu orang? Kenapa Anda tidak telepon saya? Kenapa Anda tidak 4 mata dengan saya? Menasehati, jangan begini, ilmu di atas adab, di atas ilmu dan lain sebagainya. Anda serius? Anda sedang menulis di media sosial. Anda menasihati saya di media kolom komentar. Dibaca puluhan, ribuan, jutaan, ratusan ribu orang. Serius? Artinya saudara kaum muslimin, subscriber channel Pada Akidah, kita itu sekarang hidup di era global, dunia digital. Welcome to our world today. Saya mengatakan kepada Anda, selamat datang di dunia digital, di mana ketika kita berbicara tidak sadar mana kaki kita dan bumi yang mana yang kita pijak. Maka sekali lagi saya mohon maaf kalau misalkan tidak sesuai dengan keinginan Anda, dan ini adalah pribadi dan prinsip saya ketika saya berbicara soal agama, ketika berbicara soal akidah, dan saya tidak akan pernah merubah prinsip ini sampai saya mati. Silahkan Anda mau unsubscribe atau habis kapun, terserah. Karena di atas kepala saya bukan soal subscribe, tapi soal agama, akidah, syariah, dan sunnah. Anda merasa manfaat, silahkan dijaga, disebarkan. Anda merasa tidak bermanfaat, silahkan keluar dan silahkan tutup kalau perlu channel Anda supaya tidak ketemu dengan Benteng Akidah. Mohon maaf, salam untuk keluarga, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bedanya madu murni. Madu murni artinya murni, tidak ada campuran.
Tapi kalau madu asli itu bisa jadi ya madunya asli, cuman ada campuran, jadi tidak murni. Mari kita lihat salah satu karakteristik dari madu murni. Ini adalah air panas, ya, mendidih. Nah, ini Anda lihat ketika kita angkat madunya pakai sendok, kemudian ini, nah, jatuhnya dia tidak mudah cair larut dengan air. Ini madunya ada di bawah. Nah, jadi kita aduk, masih belum mau cair, belum mau menyatu dengan air. Ini karakteristik madu murni. Anda tinggal buktikan, tinggal lihat. Kalau misalkan mempunyai madu lalu dicampur dengan air, khususnya air panas, ya, mendidih, seberapa cepat madu itu larut dalam air. Nah, jika madu murni itu agak lama, tidak langsung larut dengan air. Coba kita aduk. Nah, ini masih ada. Nah, itu masih ada di bawah. Itu. Jadi tidak langsung larut dengan air. Gitu. Kami biasa mengkonsumsi madu dengan air hangat sebagai upaya menjaga stamina dan kesehatan, lalu menangkal radikal-radikal bebas, juga termasuk untuk pengobatan. Alhamdulillah kita lakukan itu rutin sampai detik ini, dan sangat jarang sekali kami mengkonsumsi obat kimia. Meskipun dalam keadaan sakit, kami berikhtiar dengan madu. Semoga bermanfaat.